warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nelvanur dari kelas 4. Saya akan membacakan tentang sejarah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, awal kedatangan bangsa Eropa abad ke-16. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis sekitar tahun 1511 sampai 1512. Tujuan mereka adalah mencari rempah-rempah, lada, cengkih, pala, menguasai jalur perdagangan dan menyebarkan agama Kristen. Mereka tiba pertama kali di Malaka, lalu menuju Maluku, pusat rempah dunia. Yang kedua, penjajahan Portugis. Portugis berhasil menguasai perdagangan di Maluku, namun mereka tidak disukai rakyat karena monopoli perdagangan yang merugikan penduduk, memaksa harga beli rendah dan menjual dengan harga sangat tinggi. Perlawanan rakyat Maluku seperti oleh Pati Unus, Sultanan Ternate, dan Sultan Hairun melemahkan kekuasaan Portugis. Yang ketiga, kedatangan bangsa Spanyol. Spanyol datang hampir bersamaan dan juga masuk ke wilayah Maluku, namun benar terjadi perjanjian Zaragoza 1509 yang tadi wilayah akhirnya Spanyol Maluku. 4. Kedatangan 1596. Belanda datang pertama kali melalui ekspedisi Felice de Hot yang tiba di Banten. Melihat keuntungan rempah-rempah, Belanda kemudian mendirikan perusahaan dagang raksasa bernama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie 1602. VOC memiliki kekuasaan seperti negara, yaitu monopoli perdagangan, membuat perjanjian, memiliki tentara, mengeluarkan uang sendiri. VOC memaksa rakyat menanam tanaman tertentu. Contingenten verplichte leverantes Kulturstelsel versi VOC. VOC runtuh pada tahun 1799 karena korupsi dan perang. 5. Setelah VOC bubar, wilayahnya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda, Hindia Belanda. Pada masa ini diberlakukan A. Sistem tanaman paksa Kulturstelsel 1830. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasilnya harus diserahkan ke Belanda, menyebabkan kemiskinan, kelaparan, penderitaan rakyat. B. Sistem liberal 1870. Swasta Eropa diberi izin membuka perkebunan. Rakyat tetap menjadi buruh murah. C. Politik etis 1901. Belanda mengklaim membalas budi melalui irigasi, edukasi, transmigrasi. Ini melahirkan kaum terpelajar Indonesia yang kemudian mempelopori pergerakan nasional. 6. Inggris 1811 sampai 1816. Inggris sempat menguasai Belanda. Saat Belanda dikuasai Prancis, dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Inggris melakukan penghapusan tanam paksa versi Belanda saat itu. Perbaikan administrasi, memperkenalkan sistem sewa tanah land rent. Namun hanya sebentar karena 1816 Indonesia dikembalikan ke Belanda. 7. Akhir penjajahan Eropa. Penjajahan Eropa berakhir ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam Perang Dunia Kedua, sehingga masa penjajahan Eropa di Nusantara pun berakhir. Simpulannya, bangsa Eropa menjajah Indonesia terutama karena rempah-rempah. Bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris bergantian datang dan mendominasi. Penjajahan terpanjang dan paling terpengaruh adalah oleh Belanda dari VOC 1602 hingga 1942. Masa penjajahan ini meninggalkan dampak besar pada ekonomi, politik, dan lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.